Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Kita mungkin udah sering banget ya dengar kisah-kisah epik tentang kerajaan lokal yang ngelawan penjajah. Tapi materi sejarah yang bakal kita bedah hari ini tuh levelnya beda, jauh lebih dalam. Kita bakal ngebahas gimana ceritanya seorang raja, yang juga seorang ulama dan sastrawan, bisa meracik arsitektur, karya sastra dan spiritualitas Islam jadi satu senjata pertahanan yang luar biasa mematikan. Dan hebatnya lagi, senjata ini dipakai buat ngelawan bukan cuma satu, tapi dua imperium raksasa global sekaligus. Yuk langsung aja kita selami kisahnya. Harimau yang tidak pernah dapat dijinakan. Coba tebak siapa yang ngomong gitu? Kalau Anda mikir itu pujian dari pengikut setianya, Anda salah besar. Kalimat itu justru keluar dari mulut R.A. Lovell, seorang pejabat kolonial Belanda. Bayangin aja, seorang penjajah yang datang bawa armada tempur raksasa, pada akhirnya terpaksa mengakui betapa keras kepala dan pantang menyerahnya target yang mau mereka taklukkan ini. Dari kutipan ini aja, kita udah bisa ngerasain seberapa gigih dan menakutkannya tokoh utama kita ini. Nah, ini yang bikin penasaran. Gimana ceritanya seorang pria yang masa mudanya dihabisin buat tenggelam di antara tumpukan buku? Seorang penyair, cendekiawan, penulis naskah, bisa tiba-tiba bertransformasi jadi ancaman militer dan politik paling mematikan buat Inggris dan Belanda di Nusantara. Ini bukan sekedar kisah Daud ngelawan Goliat yang biasa. Ini adalah kisah perlawanan dengan taktik yang jauh lebih elegan dan pastinya nggak tertebak sama sekali. Bagian pertama, sang cendekiawan menjadi sultan. Mari kita lihat gimana latar belakangnya. Buat bisa benar-benar paham siapa sang pejuang ini, kita harus kenalan dulu sama sisi cendekiawannya. Sultan Mahmud Badarudin II, atau biar gampang kita sebut aja SMB II, lahir tahun 1767 di lingkungan Keraton Palembang yang unik banget. Keratonnya tuh nggak cuma berfungsi sebagai markas komando militer, tapi lebih mirip perpustakaan raksasa dan pusat keilmuan. Sejak kecil, beliau ini udah akrab banget sama manuskrip-manuskrip Arab dan Melayu. Dan yang bikin makin kagum, beliau nggak cuma jago bahasa lokal dan Arab, tapi juga fasih banget ngomong bahasa Belanda dan Portugis. Bener-bener sosok intelektual dengan wawasan global yang luar biasa. Gaya kepemimpinan beliau ini punya satu fondasi utama, yaitu konsep tafakuh fi al-din, alias pemahaman agama yang mendalam. Jadi beliau ini sukses menggabungin kapasitasnya sebagai ulama Islam dengan posisinya sebagai bangsawan. Terus apa dampaknya buat rakyat? Dampaknya besar banget. Kekuasaan beliau jadi bukan sekedar penindasan politik dari atas ke bawah, melainkan kekuasaan yang punya legitimasi spiritual penuh. Beliau itu pelindung iman sekaligus pelindung negara. Coba bayangin seberapa kuatnya seorang pemimpin yang nggak cuma ditakuti secara politik, tapi juga ditaati dan dihormati secara spiritual oleh rakyatnya. Solid banget kan? Ada satu kontras yang menurut saya paling menakjubkan dari sosok SMSBI ini. Di satu sisi, beliau adalah sang penyair yang melahirkan karya seindah Syair Burung Nuri. Itu tuh puisi alegoris yang sangat emosional soal kesetiaan dan penderitaan batin. Tapi di sisi lain, pria melankolis yang sama ini adalah sang pejuang yang super fanatik. Beliau rela numpahin darah demi ngebela kedaulatan Palembang dari bangsa asing. Kemampuannya buat ngubah keindahan tata bahasa dan kedalaman ilmu jadi amunisi perlawanan militer itu, wah benar-benar jenius. Kita lanjut ke bagian kedua, arsitektur kekuatan spiritual. Di sini kita bakal lihat gimana ilmu agamanya diwujudkan secara nyata. Di titik inilah kecerdasan taktis SMI II benar-benar bersinar. Beliau sadar betul, nggak mungkin bisa ngadepin moncong meriam Eropa cuma modal puisi dan doa. Beliau harus ngebangun manifestasi ilmunya ke dalam bentuk fisik yang susah ditembus. Makanya, beliau pakai konsep yang namanya arsitektur kuasa. Keraton Palembang dirancang bukan cuma buat tempat nongkrong raja. Setiap batu bata yang disusun, setiap gerbang, setiap sudut masjid, semuanya dirancang sebagai alat legitimasi politik sekaligus manifestasi teologis. Ruang fisik disulap jadi benteng perlawanan spiritual buat ngusir kolonialisme. Coba perhatiin gerbang raksasa berwarna putih dari Keraton Kuto Besak ini. Kelihatan megah dan kokoh banget kan? Nah, inilah perwujudan tertinggi dari arsitektur kuasa tadi. Kuto Besak ini bukan sekedar istana tempat raja tidur, tapi sebuah benteng pertahanan psikologis dan fisik yang epik. Bangunan ini memancarkan wibawa Islam yang luar biasa kuat, yang memang sengaja dirancang supaya penjajah manapun yang niat nyerang bakal langsung ciut dan mikir dua kali pas lihat bangunan ini berdiri tegak.
Biar lebih kebayang jeniusnya, mari kita bedah susunan tata ruang keraton ini. Keraton Kuta Besak dikelilingi sama lapisan kosmologis yang penuh perhitungan. Di bagian paling luar ada Ad-Dunia, yaitu ruang profan, tempat rakyat beraktivitas dan berinteraksi secara bebas. Terus kalau kita masuk nembus lebih dalam lagi, kita bakal nemuin Al-Mulk. Ini adalah pusat kekuasaan yang sakral dan pastinya dibentengin dengan super rapat. Dan tahu nggak taktik paling canggihnya apa? Seluruh keraton ini dihadapkan langsung ke Sungai Musi. Buat masyarakat Palembang, sungai itu bukan cuma air mengalir, itu urat nadi utama, jalur ekonomi, koridor pertahanan, sekaligus jalur spiritual peradaban mereka. Masuk ke bagian ketiga, menentang dua imperium kolonial. Mulai dari sini, tensi ceritanya makin memanas. Abad ke-19 itu era geopolitik yang brutal banget, dan Palembang kebetulan ada persis di tengah-tengah area perebutan kekuasaan raksasa Eropa. Kalau kita lihat rentetan peristiwanya, dijamin bikin geleng-geleng kepala. Tahun 1811, saking muaknya sama campur tangan Belanda, armada Sultan nekat ngebakar loji Sungai Aur. Belum selesai sampai di situ, setahun kemudian di 1812, giliran Inggris di bawah komando Jenderal Gillespie datang nyerbu. Bukannya nyerah, SMB-2 malah mundur ke pedalaman dan ngeluncurin perang gerilya yang bikin pasukan Inggris kelelahan. Hebatnya lagi, di tahun 1813, beliau sukses merebut tahtanya kembali. Sayangnya, intrik politik Eropa malah bawa Belanda balik lagi di tahun 1818. Tapi dari semua rentetan kekacauan ini, satu hal yang jelas, sang cendekiawan kita ini gak pernah sudi tunduk sedikit pun. Bagian keempat, Perang Menteng, puncak dari segala ketegangan. Semua ketegangan yang udah numpuk bertahun-tahun tadi akhirnya meledak juga. Peristiwa ini nguji seluruh pertahanan fisik dan mental Kesultanan Palembang sampai ke batas paling maksimal. Perang Menteng yang meletus dari tahun 1819 sampai 1821 itu pertempuran yang skalanya masif dan super kacau balau. Bayangin aja, armada laut Belanda bawa meriam-meriam kelas berat, terus membombardir habis-habisan dari atas sungai, nyoba ngeruntuhin dinding Kuta Besak yang terkenal solid itu. Ini beneran benturan hidup dan mati antara teknologi mesin mematikan Eropa ngelawan pertahanan teologis taktis masyarakat lokal. Di tengah hujan bola meriam itu, terdengar teriakan kencang, Al-Malek, Al-Jabar, yang Maharaja, yang Maha Perkasa. Pasukan SMB-2 yang maju ke garis depan itu bukan cuma prajurit reguler loh. Mereka adalah para haji dan ulama dari Tarekat Samania. Mereka ngelebur kekuatan spiritual yang mendalam dengan pertempuran fisik jadi satu bentuk jihad. Sambil neriakin asma Allah, mereka nerjang barisan musuh tanpa ada rasa takut sedikit pun sama peluru meriam Belanda. Buat mereka, ini udah bukan cuma soal ngebela petak tanah, tapi pembelaan mutlak demi agama dan Tuhan. Dan akhirnya, kita tiba di bagian kelima, warisan Islam yang abadi. Bagaimana akhir dari perlawanan epik ini? Sayangnya, sekuat apapun pertahanan fisik di dunia ini, pasti ada batasnya. Perlawanan heroik tadi harus berhadapan sama realitas sejarah yang cukup melankolis. Kejatuhan secara militer akhirnya datang juga. Di bulan Juni 1821, setelah berhari-hari dibombardir tanpa ampun, benteng kebanggaan Palembang jebol. Sebulan setelahnya, SMB-TUI beserta keluarga besarnya ditangkap dan langsung dibuang ke Batavia sebelum akhirnya diasingkan jauh ke Ternate, Maluku. Beliau wafat di sana puluhan tahun kemudian, tepatnya di tahun 1852. Kedengarannya kayak kekalahan telak ya, tapi tunggu dulu, ini tuh cuma akhir dari kekuasaan fisiknya aja. Anda bisa lihat sendiri makam berhias warna hijau dan emas di Ternate ini. Walaupun letaknya ribuan kilometer jauhnya dari tanah kelahiran beliau, warisannya tetap hidup dan bernapas. Makam ini seolah jadi saksi bisu betapa besarnya kekuatan spiritual sang sultan. Kolonial Belanda emang punya modal kapal tempur dan senjata api buat nyingkirin raga SMB-2 dari istananya. Tapi mereka gagal total, sekali lagi gagal total buat mencabut pengaruh, identitas, dan warisan intelektual Islamnya dari hati sanubari rakyat Palembang. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan menggelitik. Apakah imperium kolonial pernah benar-benar menaklukkan Palembang? Secara politik dan teritori mungkin iya, tapi lewat karya sastranya yang mendalam, konsep arsitektur spiritualnya yang jenius, dan semangat kepemimpinan religius yang diwariskannya, Sultan Mahmud Badarudin II memastikan bahwa jiwa peradaban Islam Melayu gak akan pernah bisa dijajah oleh siapapun. Sang harimau pada akhirnya memang gak pernah bisa dijinakan. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan sejarah kita kali ini. Teruslah menggali masa lalu buat ngebuka wawasan masa depan Anda. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.